Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 10 judul studi Al-Quran. Judul yang pertama itu peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Maksudnya ialah peran keluarga sangat penting dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak kita belajar, sehingga orang tua berfungsi sebagai pendidik utama atau guru. Mereka mengenalkan huruf hijaiyah, membiasakan anak mendengar dan membaca Al-Quran, serta memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keluarga juga menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung dalam Al-Quran, seperti kejujuran, kesabaran, dan kebaikan. Dengan suasana yang penuh kasih dan konsisten, anak akan lebih mudah mencintai dan mengamalkan ajaran Al-Quran sejak kecil. Lanjut judul yang kedua. Judul yang kedua, etika lingkungan dalam Al-Quran. Maksudnya ini ialah menekankan bahwa manusia adalah khalifah atau penjaga di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Al-Quran mengajarkan agar manusia tidak berbuat kerusakan seperti merusak hutan, mencemari air, atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selain itu, manusia dianjurkan untuk hidup seimbang, hemat, dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan alam. Etika ini juga menekankan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan penghormatan terhadap seluruh makhluk hidup, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut judul yang ketiga ialah tentang kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital. Ini menunjukkan perubahan cara umat Islam mempelajari dan memahami Al-Quran. Saat ini akses terhadap tafsir, terjemahan, dan pembelajaran semakin mudah melalui aplikasi, media sosial, dan platform online, sehingga siapapun bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Namun kemudahan ini juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax, atau pemahaman yang kurang mendalam karena belajar secara instan. Oleh karena itu, penting untuk kita menyaring informasi secara menyeluruh, jangan mencari pada satu sumber saja. Oke, lanjut judul yang keempat ialah tentang pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Ini berfokus pada pembentukan karakter manusia yang mulia. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kesabaran, tanggung jawab, rendah hati, serta kasih sayang dalam hubungan sesama manusia. Selain itu, pendidikan akhlak juga menekankan hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, dan dengan manusia yaitu hablum minannas, sehingga tercipta keseimbangan antara ibadah dan perilaku sosial. Oke, lanjut judul yang kelima tentang ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu ini mencakup aspek seperti sejarah turunnya wahyu atau asbabun nuzul, proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran, jenis-jenis ayat, makiyah dan madaniyah, qiraat, hingga tafsir dan pemahaman maknanya. Tujuan ulumul Quran ini adalah membantu umat Islam agar memahami Al-Quran secara benar, mendalam, dan sesuai dengan konteks, sehingga ajarannya dapat diamalkan dengan tepat dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut judul yang ke-6 ialah konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Konsep intertekstualitas dalam Al-Quran ini maksudnya adalah hubungan dan berkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau antara satu surat dengan surat lainnya. Ayat-ayat Al-Quran sering saling menjelaskan, melengkapi atau menegaskan makna, sehingga pemahaman tidak bisa dilakukan secara terpisah. Melalui pendekatan ini, penafsiran Al-Quran menjadi lebih utuh karena memperhatikan keseluruhan pesan yang saling terhubung. Intertekstualitas membantu menghindari pemahaman yang parsial, serta memperlihatkan keserasian dan kesatuan makna dalam Al-Quran. Oke, lanjut judul yang ke-7 ialah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ini merupakan
sumber utama dalam hukum Islam. Di dalamnya terdapat dasar-dasar hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Al-Quran menjadi rujukan utama karena bersifat wahyu yang diyakini kebenarannya. Namun, tidak semua hukum dijelaskan secara rinci, sehingga penjelasan dilengkapi oleh hadis dan ijtihad ulama. Dengan demikian, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menetapkan dan memahami hukum Islam secara menyeluruh. Oke, lanjut judul yang ke-8, kesempurnaan dalam Al-Quran. Ini adalah merujuk pada keyakinan bahwa Al-Quran memiliki ajaran yang lengkap, seimbang, dan relevan untuk semua zaman. Isinya mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, serta pedoman hidup manusia secara menyeluruh. Kesempurnaan ini juga terlihat dari keutuhan pesan, keindahan bahasa, serta konsistensi makna tanpa pertentangan. Meskipun tidak semua hal dijelaskan secara rinci, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dikembangkan melalui ijtihad sesuai kebutuhan zaman, sehingga tetap relevan dan berbagai kondisi apapun. Oke, masuk judul yang ke-9 adalah makna ijtihad dalam Al-Quran. Makna ijtihad dalam Al-Quran tidak terbatas pada perang, tetapi lebih luas sehingga segala bentuk usaha sungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan kebenaran, menuntut ilmu, serta berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tertentu, jihad juga bisa berarti pembelaan secara fisik, namun hal ini memiliki syarat dan aturan yang ketat, seperti tidak melampaui batas dan dilakukan untuk tujuan yang benar. Oke, masuk judul yang terakhir, yang ke-10 adalah konsep pendidikan dalam Al-Quran. Konsep pendidikan dalam Al-Quran ini menekankan pembentukan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan karakter dan spiritualitas. Al-Quran mendorong manusia untuk belajar berpikir dan merenungkan ciptaan Allah, sekaligus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, amanah, dan lain sebagainya. Metode pendidikan yang diajarkan meliputi keteladanan, nasihat, dialog, dan pembiasaan, sehingga menghasilkan pribadi yang seimbang antara intelektual, moral, dan spiritual. Sekian 10 judul yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti saja ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ada. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya. Baik, pertanyaan saya, apakah metode pendidikan yang dilakukan seperti keteladanan dan nasihat masih efektif diterapkan di digital saat ini? Jelaskan secara kritis. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya. Oke. Saya ingin bertanya, apakah konsep pendidikan dalam Al-Quran bersifat universal atau kontekstual? Berikan alasan dan contoh. Oke. Terima kasih. Oke, satu lagi, apakah ingin bertanya? Ilham? Apa? Kok nggak mau nanya? Kayaknya saya akan datang secara adit aja nanti. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajri. Apakah metode pendidikan Al-Quran masih efektif di era digital? Itu masih efektif, tetapi perlu penyesuaian. Keteladanan bisa ditampilkan melalui media digital dan nasihat dapat disampaikan melalui platform online. Namun tantangannya adalah menjaga kualitas dan
keaslian nilai di tengah arus informasi yang cepat. Apakah puas, Saudara Fajri? Oke, puas lah ya. Saya puas. Oke, lanjut pertanyaan dari Dino. Apakah konsep pendidikan dalam Al-Quran universal atau kontekstual itu bersifat universal dalam nilai dasarnya, atau seperti kejujuran dan keadilan, tetapi kontekstual dan penerapannya artinya prinsipnya tetap sama, tetapi metode dan bentuknya bisa menyesuaikan zaman pada saat ini? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mania.